Assalamualaikum. Selamat datang di channel Hani Aza, channel sharing informasi kepegawaian. Teman-teman honorer dimanapun berada, dengan adanya Permenpan 648 tahun 2023, akhir Desember 2024 harusnya sudah tidak ada lagi honorer. Lalu bagaimana dengan nasib honorer database BKN yang berstatus TMS? Tonton dan simak terus, jangan di skip-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Pemerintah melalui Kemenpan RB berencana memproses habis honorer menjadi P3K sampai batas akhir Desember 2024. Lalu kenapa bukan PNS? Kenapa harus P3K? Berikut saya kutip dari podcast dengan narasumber Bapak Mardhani Alisera, yang beliau ini adalah anggota DPR RI Komisi 2. Beliau menjelaskan bahwa ada dua tahapan dalam memproses tenaga honorer ini, yaitu secara prosedural dan substansial. Informasi tersebut sudah saya rangkum dan saya ambil beberapa poin penting yang saya yakini menjadi pertanyaan teman-teman honorer selama ini. Berikut penjelasan dari Bapak Mardhani Alisera, anggota DPR RI Komisi 2. Ada dua nih ya. Satu secara prosedural, dua secara substansial. Oke. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Substansial dari P3K. P3K itu kan bagian dari ASN. Yes. ASN kita bagi dua, PNS dan P3K. Karena dia bagian dari ASN, maka P3K juga punya hak, kesempatan tumbuh, berkembang, promosi, seleksi, nominasi, jaminan hari tua, sama dong. Iya. Karena sama-sama. Yes. Nah, bahasanya gini, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa maksudnya? Pastikan yang prosedural jalan dulu. Oke. Sambil semua masuk gerbong, jadi P3K resmi di Desember 2024. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. Jelas ya, jadi kalau bisa dua-duanya dapat dilaksanakan baik secara prosedural dan substansial. Secara prosedural ialah dengan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K, kemudian selanjutnya dapat melangkah ke substansial. Dengan adanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 memudahkan pemecatan ASN yang tidak perform, maka memudahkan penataan ulang ASN dan P3K jika performnya bagus bisa menjadi dirjen. Artinya P3K juga punya jenjang karir. Kemenpan RB menerbitkan Permenpan 648 tahun 2023 yang menjadi payung agar Desember 2024 semua honorer bisa diangkat menjadi P3K. Ada sekitar 1,7 juta honorer yang sudah masuk database BKN yang terbagi dalam dua institusi, yaitu 500.000 di institusi pusat dan 1,2 juta di institusi daerah. Jadi ada 3 level. Satu, keputusan politik di tingkat pusat selesai dengan yang tadi itu. Desember selesai, tidak ada PHK, gaji tidak boleh turun, SD SMP boleh. Nah di level berikutnya udah ada keputusan 1,7 juta honorer yang terdaftar di BKN semua harus masuk. Okay. Yang tadi itu Desember 2024. Yes. Dan 1,7 itu terbagi menjadi dua, satu di institusi pusat, pemerintah pusat, dua di institusi daerah. Untuk penyelesaian di tingkat pusat bisa diselesaikan di Desember 2024. Ada 3 poin, antara lain tidak ada PHK, gaji tidak turun, SD SMP bisa masuk. Untuk institusi pusat sama sekali tidak ada masalah karena dana diambil dari APBN yang digunakan untuk menyelesaikan sekitar 500.000 honorer. Institusi pusat secara umum hampir tidak banyak masalah. Karena anggarannya dari APBN. Yang masalah di institusi daerah. Betul. Karena rata-rata daerah itu masih takut merekrut. Katakan kalau kemarin saya tidak salah, kan 1,7 itu sekitar 500-an, kalau nanti dicek datanya, pusat 1,2-nya
daerah. Sedang untuk institusi daerah sekitar 1,2 juta honorer yang harus diselesaikan, namun yang diajukan hanya 60-70% saja. Kemenpan RB terus mendesak daerah agar segera membuka formasi menyelesaikan target 1,2 juta itu masuk. Tapi ada dua permasalahan di daerah. Yang pertama adalah anggaran. Yang kedua ada aturan belanja daerah di pemerintah daerah bahwa belanja pegawai itu batas maksimalnya adalah 30%. 30% dari APBD. Jika belanja pegawai melebihi 30% akan terkena penalti oleh Kementerian Keuangan. Jadi untuk mensiasati masalah anggaran tersebut adalah dengan mengangkat P3K paruh waktu. Kementerian Pan-RB itu berkali-kali mendesak daerah segera masukkan formasi biar target 1,7 juta itu Tercukupi, segera masuk gitu. masuk. Oke. Tapi daerah punya dua. Satu, anggarannya kalau dibebankan ke mereka nggak mampu. Oke. Yang kedua, mereka ada aturan di Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah tuh belanja pegawai di Pemda itu dibatasi 30%. Siapa yang belanja pegawai di atas 30% akan kena penalti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri juga akan nah kata mereka gimana kita disuruh lari tapi kakinya diikat. Makanya dalam RDP terakhir saya bilang masalahnya harus ngundang Menteri Keuangan kemari. Kalau perlu Bappenas kemari. Kita bahas ini bareng-bareng. Karena nggak bisa selesai dengan di Pan-RB BKN Mitra Komisi 2. Karena yang pegang talinya, Ada di yang Menteri buka ke APBN-nya Kementerian Keuangan. Dalam rangka untuk melaksanakan keputusan politik 1,7 juta ASN diangkat semua, Kementerian Keuangan 3 tahun ini membolehkan belanja pegawai di angka 40-45%. Iya. Baru mereka berani narik gitu loh. Agak memperbanyak jumlahnya gitu. Nah, sekarang nih yang terakhir dari 1,7 yang masuk formasi cuma 1,2 yang dibuka formasi. 500.000 gak masuk formasi. Tapi kami lagi berjuang 500 ini masuk ke paruh waktu dulu. Biar semuanya keangkut di gerbong kita. Berarti penyelesaiannya terkait dengan ketakutan anggaran itu memang benar dengan paruh waktu ini. Benar. Jadi jelas ya bagaimana asal mula P3K paruh waktu. Lalu apakah sebenarnya P3K paruh waktu itu? Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Saya tanya desek kalau. Terus kenapa dikeluarkan statement paruh waktu itu? Gini, kalau semuanya dipaksa penuh waktu. Tidak ada kekuatan. Ada tadi itu dari 4 itu ada nomor 5 sebetulnya. Tidak mengganggu keuangan negara. Kalau semuanya diangkat. Agak berat. Stabil ini nanti akan. Undang ASN yang baru itu P3K juga ada klausul jaminan hari tua. Itu dimasukkan. Nah, ketika paruh waktu yang saya dapat informasi gajinya tetap, tapi hak-hak sisanya belakangan. Itulah. Tapi yang penuh waktu hak-haknya akan diperjuangkan. Oke, begitu. Jadi sudah terjawab ya untuk paruh waktu. Jadi seperti itulah gambaran tentang P3K paruh waktu. Kalau di kalangan orang awam menyebutkan bahwa P3K paruh waktu itu kerja dan gajinya separuh. Artinya misalkan P3K penuh waktu itu gaji pokok 2.600.000 dengan 8 jam kerja. Maka P3K paruh waktu itu kerja 4 jam dengan gaji 1.300.000. Antara P3K penuh waktu dan paruh waktu itu tidak ada perbedaan. Sama-sama memiliki NIP dan sama-sama diakui oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan honorer yang berijazah S1 tapi melamar formasi dengan ijazah SMA karena tidak tersedia formasi untuk yang berijazah S1? Simak penjelasan berikut. Tapi yang untuk yang SMA yang ke itu tadi belum terjawab. Nah, itu lagi-lagi problemnya diserahkan ke Pemda. Nah, Pemda ngelihat untuk formasi seperti ini cocoknya SMA dia bilang.
Kan sebelumnya honorer udah S1. Nah, mereka ngitung lagi. Kalau masuk S1, maka hitung-hitungannya gajinya nggak akan bisa mereka tanggung. Oke. Jadi diturunkan. Oke. Nah, Gitu. saya kalau ada kasus kayak gini, sabar, masuk dulu ke gerbong. Nanti kalau udah di gerbong, kita atur lagi. Buat semua teman-teman honorer, tetap optimis. Tetap ikuti aturan dan berdoa agar semua prosesnya dimudahkan. Bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi tahap 1, saya ucapkan selamat dan semoga dimudahkan urusannya untuk menempuh proses selanjutnya. Sedang bagi teman-teman yang akan mendaftar di tahap 2, persiapkan dengan baik dan jadikan segala permasalahan pelamar tahap 1 sebagai pelajaran agar tidak terulang kesalahan yang sama. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak informasi dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.